ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar. Merasa paling benar, paling suci. Nah itu adalah ditemani setan. Oleh karena itu pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Itu kekayaan intelektual. Dan itu kalau sudah dicabut, itu karena tidak berfungsi. Apa sih? Keluaran pesantren nggak bisa bikin mobil, masih kalah SMK kok Solo bisa bikin mobil, dari pesantren bisa apa? Cuma khotbah kayak si Yahya Waloni doang, nggak ada untungnya. Ini akan suram kalau diajari oleh pesantren. Ya, cuma diajarkan dakwah juga bukan Indonesia. Negara Arab. Ini yang harus di stop. Menawarkan kebaikan Arab, menawarkan Muhammad, itu harus di stop, saudara, agar Indonesia ini sadar. Nah itu ajarannya, waduh. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu karena saya sudah tahu dalamnya. Jadi wahai saudaraku yang belum percaya Yesus, saya ini seorang haji, mantan santri, juga pernah jadi kiai. Jadi tolong dengar saya. Ajaran yang saya tinggalkan itu ternyata itu buktinya yang terjadi di Makassar. Cobalah sadar hati saudara, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ini yang saya kasih tahu kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal, itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Mas Helmi, tidak semua masyarakat mungkin tahu apa sebetulnya kitab kuning itu. Isi kitab kuning itu apa? Kemudian korelasinya nanti ketika ini harus dipelajari dengan polisi seperti apa? Untuk apa begitu ya? Korelasinya juga untuk memberantas terorisme dan ekstremisme itu seperti apa? Silakan Mas Helmi. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu salut kepada Pak Kapolri yang baru yang mewajibkan para polisi untuk belajar kitab kuning, meskipun nanti tidak harus bisa membaca kitab kuning ya. Paling tidak memahami ya. Karena kitab kuning itu adalah khasanah Islam Nusantara yang kita semua tahu bahwa kalau kita mau belajar agama itu harus punya guru ya, dan dalam konteks itu ada cabang-cabang ilmu agama sebetulnya. Pertama, kita tahu bahwa pengkategoriannya ada yang masuk dalam kategori kajian-kajian akidah tauhid seperti kitab Fathul Majid ya. Kemudian juga ada kitab-kitab yang cabang dari fikih ya, yaitu misalnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau yang masyhur yaitu Kifatul Akhyar misalnya, kitab Safinah juga ya. Ini terkait dengan peribadatan, bagaimana cara sholat ya, kemudian cara wudhu ya, bab tentang najis itu apa saja ya. Kemudian juga bab tentang muamalah ya, tentang keseharian. Kemudian yang ketiga ini mempelajari tentang akhlak, tasawuf. Biasanya kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, kemudian juga Al-Hikam. Nah, ini cabang-cabang ilmu yang kita pelajari di pesantren yang ini banyak sekali ya. Tentang hormat orang tua, hormat kepada guru, ini juga ada. Tentang hubungan suami istri juga ada. Jadi lengkap sekali khazanah Islam yang dimiliki oleh para ulama kita. Nah, sebelum Indonesia berdiri, ini sudah dipelajari di berbagai macam pesantren dan melahirkan apa yang disebut sebagai bahwa Indonesia ini adalah masyarakatnya selain beragama juga taat kepada peraturan sebagai warga negara. Maka kita menjalankan keislaman dan keindonesiaan ini dalam satu tarikan nafas. Nah, ini kita semua tahu bahwa Islam di Indonesia ini telah menjadi teladan bagi seluruh negara-negara di dunia, di mana kita memiliki begitu banyak perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan
suku, ras, golongan, adat istiadat, tapi kita dapat mencerminkan harmoni satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Kita bisa melihat masyarakat Hindu di Bali menjalankan peribadatannya, kepercayaannya, masyarakat Islam sebagai mayoritas tidak mengganggu. Baik. Kita bisa melihat masyarakat Kristen, Katolik di Indonesia Timur, kita tidak mengganggu. Dan kita semua tahu bahwa paham-paham radikalisme dan terorisme itu adalah paham-paham transnasional yang datang dari luar. Nah, kesadaran ini harus dibangun oleh para penegak aparat keamanan polisi untuk bersama-sama menghidupkan kembali khasanah Baik, Mas Helmi, poinnya sudah yang kita dapat. dimiliki oleh kita. Ya. Baik.